Tokoh Perjanjian Lama, Yabes, mungkin adalah seseorang yang belum pernah Anda dengar, tetapi ia mungkin terkenal pada zamannya. Yabes diperkenalkan dalam 1 Tawarik 4 tanpa latar belakang sama sekali, seolah-olah dia adalah seorang individu yang akrab dengan pembacanya pada zaman itu. Tapi kisah Yabes menarik. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya, sebab katanya, "Aku telah melahirkan dia dengan kesakitan." Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, "Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku." Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. 1 Tawarik 4 ayat 9 hingga 10. Hanya sedikit yang diketahui tentang pria yang mengucapkan doa tulus ini kepada Tuhan. Pernahkah Anda menemukan diri Anda terjebak karena berbagai situasi? Anda mungkin merasa seolah-olah tidak ada jalan keluar atau tanpa harapan. Mungkin Anda dilahirkan dalam keluarga yang memiliki pemikiran tipikal seperti ini. Atau mungkin sesuatu terjadi pada Anda saat Anda beranjak dewasa yang membuat Anda berpikir seperti ini. Harapan yang tidak terpenuhi secara konstan, tidak ada kemajuan, sehingga Anda ragu bahwa Anda bisa menjadi seperti yang dikatakan Alkitab. Sangat penting untuk memahami bahwa kemampuan kita untuk berdoa melalui rintangan tidak terlihat yang membuat kita terjebak, berisi kunci pembebasan kita. Pernahkah Anda mendengar tentang Yabes? Hidupnya telah menjadi bencana. Bayangkan, tidak hanya dikelilingi oleh kesedihan, melainkan juga memiliki nama yang secara harfiah diterjemahkan sebagai kepedihan. Siapa Yabes dalam Alkitab? Dalam bahasa Ibrani, Yabes berarti dia menyebabkan kesakitan. Dalam budaya Yahudi, pemberian nama simbolis untuk anak-anak adalah hal biasa. Jadi, karena sang ibu menanggung rasa sakit yang luar biasa dalam melahirkan putranya, lebih sakit daripada persalinan biasa, sehingga dia menamainya Yabes. Dapatkah Anda membayangkan dipanggil dengan nama seperti itu? Selain itu, menurut kepercayaan tradisional Yahudi, nama seseorang meramalkan masa depannya. Dengan menamai anaknya Yabes, sang ibu kemungkinan besar memberi pertanda apa yang akan terjadi pada putranya. Dia mungkin telah meramalkan bahwa masa depan putranya akan dipenuhi dengan kesedihan dan penderitaan. Namun Yabes menghadapi rintangan yang mengerikan ini dengan keunggulan spiritual. Yabes melawan semua rintangan, termasuk nasibnya yang nyata, dan menjadi orang yang tekun berdoa. Dia sangat percaya pada kuasa Tuhan sehingga dia dengan berani berseru kepadanya. Yabes digambarkan berbudi luhur, bahkan lebih terhormat dari saudara-saudaranya karena kedekatannya dengan Tuhan. Fakta bahwa penulis Tawarik menyebut dia bahkan secara singkat menunjukkan karakter luar biasa yang ditunjukkan pria ini selama hidupnya. Bagaimana kita bisa berdoa seperti Yabes? Dalam ayat berikut, kita belajar bahwa Tuhan mengabulkan apa yang dia minta. Tuhan dimuliakan dalam doa Yabes. Dia meminta hal yang benar dari Tuhan, dan dia juga memiliki sikap yang benar ketika berdoa. Agar kita dapat berdoa seperti yang dilakukan Yabes, pertama-tama kita harus mengenal siapa Tuhan dalam hidup kita. Apakah kita tahu bahwa hanya Dialah sumber segala berkat? Apakah kita menyadari bahwa Tuhan dapat memberi kita berkat yang sesuai jika kita memintanya? Penting untuk mengevaluasi terlebih dahulu apa yang kita ketahui tentang Tuhan, sehingga kita dapat mendekatinya dengan hati dan pikiran yang benar. Jika tidak, kita mungkin berdoa untuk hal-hal yang salah dan menjadi frustrasi ketika Tuhan berkata tidak. Kita bisa mendekati Tuhan dengan keyakinan penuh ketika kita memahami siapa Dia sebenarnya, bagaimana kuasanya dan apa tujuannya dalam hidup kita. Kita dapat meminta hal-hal besar kepada Tuhan dengan keberanian yang sama seperti yang dilakukan Yabes
ketika dia memohon kepada Tuhan untuk memberkatinya dan memperluas wilayahnya. Sekali lagi, memiliki pola pikir yang sangat tepat sangat penting. Kita tidak boleh melupakan sumbernya setelah kita menerima berkat-Nya. Kita sering dibutakan oleh hal-hal yang baik yang Tuhan sediakan bagi kita dan kita kehilangan pandangan akan Tuhan itu sendiri. Yabes menyadari hal ini dan dia berdoa agar Tuhan terus memimpin dan membimbingnya. Kita pasti akan berada di jalan yang benar jika kita mencari tangan Tuhan untuk bersama kita setiap saat. Dan sewaktu kita mengikuti jalan yang tepat, kita dapat memaksimalkan berkat-berkat kita. Kita juga perlu meminta perlindungan Tuhan dari kejahatan. Ada banyak godaan dan hal-hal di dunia ini yang mungkin mengalihkan kita dari jalan yang Tuhan sediakan untuk kita. Karena itu, kita membutuhkan perlindungannya yang berkelanjutan. Ingatlah bahwa kita hanya dapat menikmati berkat Tuhan jika kita mengizinkannya untuk memimpin kita. Maka dari itu, kita harus berdoa kepada Tuhan agar melindungi kita dari apapun yang mungkin merebut kita dari pimpinannya. Mari kita cermati garis-garis itu dan cari tahu apa yang tersirat di dalamnya. Kiranya Engkau memberkati aku. Yabes tahu bahwa Tuhan yang dia percayai adalah sumber dari segala berkat, dan untuk alasan itu dia meminta Tuhan untuk memberkatinya. Dan berkat-berkat ini lebih dari sekedar materi. Mereka juga bisa menjadi berkat spiritual, seperti hubungan yang baik, ketenangan pikiran, hati yang penuh kasih dan sikap lemah lembut dari antaranya. Ketika kita meminta, Tuhan memberkati kita dengan berkat spiritual dan material. Maka dari itu, kita harus selalu ingat bahwa meminta berkat kepada Tuhan bukanlah hal yang buruk. Dan memperluas daerahku. Daerah di sini bukan benar-benar berarti tanah fisik. Yabes lebih peduli tentang membuat tanda untuk kerajaan Tuhan. Itu bukan kekuasaan wilayah literal. Ini mungkin tidak terlihat pada pandangan sekilas, tetapi ketika kita melihat makna spiritual dari baris ini, itu menjadi berbeda. Yabes memohon agar Tuhan memperluas wilayah hatinya agar dapat bekerja sama dengan orang-orang di sekitarnya. Dia ingin menjangkau orang lain demi kerajaan Allah. Kiranya tanganmu menyertai aku. Yabes mengakui sifat manusianya yang terbatas dan miskin. Sebagai hasilnya, dia menyadari bahwa dia membutuhkan pertolongan Tuhan. Dia tahu Tuhan itu maha kuasa, jadi dia meminta tangan Tuhan untuk bersamanya, untuk membimbingnya ke arah yang benar dan untuk menjaganya sepanjang perjalanannya. Dalam fase ini, Yabes tahu bahwa berkat hanya bisa menjadi baik jika berasal dari Tuhan. Berkat tidak akan ada gunanya tanpa tangan Tuhan yang mengarahkan dan membimbing kita. Mereka tidak akan melayani tujuan yang berguna. Jauhkan aku dari malapetaka, agar aku terbebas dari rasa sakit. Di baris ini, Yabes mengacu pada namanya sendiri. Lagi, nama Ibrani Yabes berarti dia menyebabkan rasa sakit. Dengan demikian, ia menolak arti keji dari namanya sendiri. Dia memohon kepada Tuhan untuk menjaganya dari malapetaka, agar dia tidak menderita. Mungkin Yabes membutuhkan keberanian, dan siapa yang lebih baik untuk dia berpaling selain kepada Tuhan sendiri. Doa Yabes berisi permohonan yang mendesak atas 4 hal berikut. 1. Berkat Tuhan. Yabes mengakui bahwa Allah Israel adalah sumber dari segala berkat. Ia meminta kepada Allah untuk kasih karunia-Nya. Tidak diragukan lagi bahwa setidaknya sebagian dari permohonan ini didasarkan pada janji Allah mengenai berkat bagi Abraham dan keturunannya. Aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Kejadian 22 ayat 17. 2. Perluasan daerah. Yabes berdoa untuk kemenangan dan kemakmuran dalam setiap usahanya.
bahwa selalu ada peningkatan di dalam kehidupannya. 3. Penyertaan Tuhan. Yabes meminta pimpinan dan kekuatan Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. 4. Perlindungan dari malapetaka. Tuhan Yesus mengajarkan kepada para muridnya untuk berdoa dengan cara seperti ini. Bapa kami yang di sorga, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Matius 6 ayat 9 dan 13. Yabes dengan penuh keyakinan melihat Allah sebagai pembelanya. Yabes berdoa supaya hidupnya terlepas dari kesakitan. Allah mendengar dan menjawab doanya. Seperti doa Salomo yang penuh kerendahan hati, yang memohon agar diberikan hikmat. 1 Raja-Raja 3 ayat 5 hingga 14. Doa Yabes yang penuh dengan iman yang memohon agar diberkati juga dijawab oleh Tuhan. Keberhasilan yang dinikmati Yabes akhirnya melebihi rasa sakit di awal. Doa Yabes mengalahkan nama Yabes itu sendiri.